Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan dalam acara tahsin juz amma. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan talaqi tahsinul qiraah sebagai sarana memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar salat kita semakin berkualitas. Yakni pada hari ini kita akan bahas 3 qul, yakni surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Al-Ikhlas. Sengaja kami mulai dari belakang karena ini untuk memudahkan kita belajar dari awal, yang menjadi keinginan kami yaitu mudah-mudahan para pemula bisa mengikuti kajian kita tahsin juz amma ini dengan baik dan istiqamah. Mudah-mudahan insyaallah taala. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak membuang-buang waktu kita harus sama-sama menyiapkan mushaf untuk melihat betul-betul huruf demi huruf, panjang dan pendeknya ayat Al-Quran yang akan kita pelajari. Kita mulai dari surah An-Nas. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu, qul ya, ini huruf lamnya, lam fi'il. Dia dibaca izhar, jelas. Qul, jangan sampai mantul. Jangan qul ya, jangan sampai mantul. Jangan pula digunakan. Jangan ditahan. Qul ya. Jadi dia harus bersih, izhar. Qul a'udzu. Di sini ada hamzah dan ain. Yang pertama a hamzah. Letaknya di tenggorokan bagian bawah sini. A, kemudian naik ke tenggorokan bagian tengah, a'u, ya, ain berharokat dhammah, ya, ya, sedikit dimancuskan, a'u, zu, ya, ada zu, huruf zal, ya, di ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri atas, ujung 2 gigi seri atas, zu. Qul a'udzu birabbin
nas, bi ya tipis. Biro, ro-nya tebal karena ro berharokat fathah. Birob, rob langsung masuk ke huruf ba karena ada tasdid. Birob, rob jangan sampai terlalu ditahan. Birob, ya jangan sampai ada yang lari ke hidung. Langsung kemudian ba-nya diharokat kasrohkan yang disambung dengan alif lam syamsiyah pada nun. Langsung masuk ke huruf nunnya. Birob bin. Ya ingat ya huruf nun. Setiap ketemu huruf nun yang bertasdid, apapun keadaannya, mau dia sendiri atau dalam kondisi alif lam syamsiyah, maka harus digunakan. Ya karena dia punya sifat khayshum. Ya, gunnah ditahan 2 harokat. Birabbin nas, nas. Nah, mad tabi'i, kemudian ketemu salah satu huruf hijaiyah, di akhirnya ada huruf sin yang disukunkan, kita baca waqaf berhenti di situ. Ya, sinnya dalam kondisi hamas, ya. Jadi mendesis. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ada sofirnya, ya, berdesis di akhirnya. Kemudian ayat kedua surah An-Nas, Malikin nas. Nah, ini sering terjadi banyak kesalahan ya. Saudara-saudara kita masih sering kita temukan maknya dibaca panjang. Nah, ini satu kesalahan. Padahal di sini tidak ada huruf mad tabi'i. Tidak ada pemanjang harokat pada mimnya, harokat fathahnya. Maknya pendek. Maliki satu-satu. Malikin nas. Maliki, maliki tipis ya. Tipis semua, kemudian ki-nya ki ya, dia memiliki sifat hamas. Jadi ada sedikit mengalir udara ketika pengucapan huruf kaf. Malikin kin, langsung masuk alif lam syamsiyah pada nun, digunakan juga karena nun punya sifat khayshum ya, gunnah. Malikin nas. Sekali lagi, maknya jangan dipanjangkan karena tidak ada huruf alifnya. Ya, tidak dalam kondisi mad tabi'i. Ya, dia pendek. Malikin nas. Naam. Baik, kita lanjutkan pemirsa ke ayat selanjutnya, ayat ketiga di surah An-Nas ini. Ilahin nas. Ila, la-nya mad tabi'i, 2 harokat. Ilahin ya, alif lam syamsiyah pada nun ya, digunakan nunnya karena bertasdid. Ilahin nas. Ya, ingat huruf sin mengalir ketika disukunkan ya, mengalir as ya. Itu. Ilahin nas. Ya. Kemudian ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Min, ada nun sukun bertemu shin. Nah, ini ikhfa haqiqi, ikhfa. Jadi disamarkan nunnya. Ya, dibaca antara izhar dan gunnah, disamarkan. Min sya, ya. Tatkala kita menyebutkan nun sukun ini pada ikhfa ini, kita sudah bersiap-siap menyebutkan makhraj huruf shin yang ada di depan huruf nun ini. Makhraj huruf shin itu ada di
lidah bagian tengah, ya, lidah bagian tengah yang digesekkan dengan langit-langit mulut kita. Min sya. Kita sudah siap-siap seperti itu, ya. Jadi ketika mengikhfakan nun sukun, kita sudah mempersiapkan diri untuk menyebutkan makhraj huruf selanjutnya. Pada kesempatan ini ada nun bertemu shin, ya, yang makhrajnya ada di lidah bagian tengah yang digesekkan ke langit-langit. Min sya, min syarri. Ya, sya-nya kemudian di depannya ada ra berbaris, ada tasdid. Jadi didobelkan huruf ra-nya. Min syarri. Ri-nya berharokat kasrah, dia harus tipis, tarqiq. Ri. Min syarril alif lam qamariyah, ya. Alif lam qamariyah ini juga harus jelas. Izhar qamariyah juga ada yang menyebutkan izhar qamariyah. Jadi tidak boleh mantul alif lam qamariyah ini. Tidak boleh digunakan, tidak pula dibolehkan, tidak boleh saktah. Ya. Min syarril ya, jadi jelas. Lamnya dijelaskan. Naam. Min syarril min syarril wasil khannas Nah, huruf sin berdesis dia. Paling terdengar huruf sin itu, ya, namanya desisan itu paling terdengar suaranya ketika di speaker, ya. Ya, seperti itu, ya. Ada desisan. Dia punya sifat sofir juga, huruf sin. Mendesis. Min syarril wasil khannas. Sil, ya, alif lam qamariyah juga, ya, harus jelas. Ya, nun tasdid, ya, ini tajibul gunnah. Jadi wajib didengungkan, ditahan 2 harakat. Ya. Min syarril waswasil khannas. Naam, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, itu ayat 5 di surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi itu ada lam, di depannya ada tasdid. Ya, ini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Zi ketemu huruf zal. Huruf zal, ingat, makhrajnya ada di ujung lidah yang bertemu dengan 2 ujung gigi seri atas. Ujung 2 gigi seri atas. Zi, kemudian dimad tabi'ikan karena di depannya ada ya sukun, ya. Harokat zal ini kasrah, kemudian di depannya ada ya sukun, maka dibaca mad tabi'i. Ya. Alladzi. Nah, di depannya ada huruf ya lagi. Nah, ini jadi 2 ya sini. Ya. Maka kita langsung ke makhraj huruf ya selanjutnya, itu di lidah bagian tengah. Ya, yang menyentuh langit-langit. Yu, ya. Yuwaswisu. Alladzi. Ini beda fungsi antara ya sukun yang pada zal berharokat kasrah sebagai pemanjang kasrah, ya. Dia hawaiyah makhrajnya. Adapun ya setelahnya itu dia memiliki makhraj tersendiri, yaitu di lidah bagian tengah yang menyentuh langit-langit mulut kita. Yu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin
nas. Yuwaswisu fi. Ini mad tabi'i huruf fa. Ya, huruf fa itu ada di perut bibir bawah, ya. Jadi bagian yang basah bibir bawah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Ini huruf fa, bukan pa, bukan dua bibir disatukan, pa. Yang biasanya saya dari Sunda kebanyakan sulit, ya. Kebiasaan pak seperti itu, orang Sunda biasanya. Nah, padahal huruf fa ini punya makhraj tersendiri, punya tempat keluar tersendiri ketika diucapkan, yakni perut bibir bawah, ya. Jadi bagian yang basah yang disebut perut batnus syafa ini, ya. Bagian yang basah di bibir bawah menyentuh dua ujung gigi seri atas. Ya, menyentuh ujung dua gigi seri atas. Fa, ya, disertai dengan adanya aliran udara. Dia punya sifat hams. Fa, fi, ya, fi. Jadi bukan pi, pa, pu, tidak. Fi, fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fam, fani, faf. Na minal muf ni ma fi fan fa ni fa, ya. Jadi berhembus udara. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Su, ya, dia juga ada sofirnya, huruf shad, ya, berdesis. Jadi adanya penyempitan di mulut sehingga suara menajam, ya, ada desisan. Su, jadi tebal karena dia huruf isti'la. Berbeda dengan su, dengan sin, su. Kalau huruf shad tebal, su dengan su, beda, ya, harus dibedakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Naam. Rin, ra baris kasrah tipis. Ya, ra baris kasrah tipis, kemudian dilanjut dengan alif lam syamsiah, di sana ada nun tasydid sambil digunakan. Ditahan 2 harokat. Fi sudurin nas. Dan ayat terakhir di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati, ya, ada nun tasydid digunakan. Minal jinnati, ya, huruf jim di tengah lidah bagian tengah yang dibenturkan ke langit-langit. Ji. Minal jinnati wan nas. Kira-kira demikian surah An-Nas, ya. Saya akan bacakan dari awal surah An-Nas sebelum kita memasuki surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Naam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan
surah selanjutnya, yakni surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul sama tadi ya, kita sudah bahas. A'udzu sudah kita bahas juga tadi, ya. Harus dibedakan antara hamzah dengan ainnya. A'u, ya. Yang satu di tenggorokan bagian bawah, yang satu di tengah. A'udzu birabbil falaq. Rabbil alif lam qamariyah, falaq. Langsung qalqalah. Huruf qaf mantul ketika disukunkan. Naam. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min tadi kita sudah bahas, ini ikhfa haqiqi, ya, nun ketemu shin. Cara pengucapannya, ya, kita mempersiapkan untuk mengucapkan huruf shinnya, ya, makhraj shinnya. Tadi sudah kita bahas di surah An-Nas. Min syarri ma khalaq. Ma dua harakat mad tabi'i. Ma khalaq. Ya, qalqalah huruf qaf, qalqalah. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ketika dia sukun atau disukunkan, maka dia harus dipantulkan. Dia harus mantul, qalqalah. Naam. Ayat ketiga dari surah Al-Falaq, perhatikan. Wa min syarri. Ketemu lagi ya, syarri, min syarri. Tadi kita sudah beberapa kalimat ini. Tidak kita bahas lagi untuk mempersingkat waktu, ya. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin. Gha, huruf ghain. Ini tenggorokan bagian atas. Gha, kemudian di mad tabi'ikan. Baca dua harakat. Ghasiqin, qin. Ini izhar. Izhar halqi. Ada kasratain bertemu dengan hamzah. Ghasiqin idza waqab. Waqab. Ya, qalqalah huruf ba. Naam. Ayat selanjutnya, ayat keempat, perhatikan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min ikhfa haqiqi, nun ketemu shin. Syarri, ri-nya tipis, ya, ro-nya berbaris kasrah. Kemudian langsung digunakan di nun tasdidnya. Wa min syarrin naffatsati. Naffa, naf, ya, fa di tasdid. Naffa, naffa. Wa min syarrin naffatsa. Nah, huruf sa satu tempat dengan zal. Ya, ujung lidah menyentuh ujung dua gigi seri atas. Naffatsa di mad tabi'ikan dua harakat. Naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Ya, qalqalah huruf dal, ya, mantul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 'Uqad. Ya, qalqalah dipantulkan. Kemudian ayat terakhir di surah Al-Falaq. Wa min syarri. Syarri. Hati-hati ini jangan sampai dipanjangkan. Ya. Ini karena tidak ada pemanjang, ri-nya pendek. Wa min syarri hasidin. Hasidin, ha tipis, ya. Di tenggorokan bagian tengah sini satu tempat dengan ain. Wa min syarri ha bersih. Hasidin, din izhar halqi. Ada kasratain bertemu dengan hamzah. Idza hasad, haknya hak kecil lagi. Yang letaknya di tenggorokan bagian tengah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya bacakan Al-Falaq dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, untuk surah Al-Ikhlas, ya dikarenakan mungkin waktu juga terbatas ya, saya hanya akan bacakan. Nanti insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Khusus untuk surah Al-Ikhlas kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Saya akan bacakan saja. Nanti bisa kita murojaah sama-sama ya, sambil dilihat mushafnya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan membacakan surah Al-Ikhlas sebagai murojaah ya, yang insya Allah nanti untuk tajwidnya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk pertemuan hari ini itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, terutama surah Al-Falaq, surah An-Nas ini yang merupakan, kata Rasulullah, muawwidzatain ya. Dua surat yang bisa dijadikan sebagai benteng perlindungan kita dari gangguan makhluk Allah yang jahat ya. Ini kita bisa baca di sebelum tidur kita, kemudian kita juga baca di zikir pagi dan petang kita. Maka perbaiki bacaannya sehingga faidah dari surat yang kita baca ini betul-betul terasa ya. Dan kita juga lebih berkualitas tatkala kita membacanya dalam sholat kita. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kan waktu yang terbatas dan juga mungkin kalau terlalu banyak kita menjadi bosan ya, semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini bermanfaat dan kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan di murojaah setiap hari. Ya, mana huruf yang mungkin selama ini kurang betul pengucapannya, kita bisa latih lidah kita untuk terus memurojaah, ya, meriyadhah lisan kita, melatih lidah kita untuk mengucapkan, membedakan antara hamzah dengan ain, a dengan a, kemudian huruf sa dengan so ya. Tadi kita sudah bahas ada di surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kami dan kru yang bertugas di studio mohon pamit undur diri. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, mengampuni dosa kita semua, dan apa yang kita baca pada hari ini itu menjadi catatan amal bagi kita semua dan kekal di akhirat nanti. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.